Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh dari media s1.com di organisasi Media Center Indonesia atau MCI Kota Tangerang. Yang ingin saya pertanyakan pada kesempatan kali ini, saya dari tadi menyimak ya dari awal acara. Ini menurut saya ya, Pak narasumber, ini kita sosialisasi pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Tapi saya tidak menyalahkan tadi pembahasannya tentang media, tentang legalitas media, bahkan sekarang tentang tugas seorang jurnalis. Jadi dari awal saya berpikir ini tidak sesuai tema gitu. Dan mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi saya hanya ingin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai seorang awak media menyikapi adanya pilkada serentak tahun 2024. Misalkan adanya suatu pelanggaran, bagaimana kita harus mensiasati atau melaporkan ke pihak Bawaslu. Jadi saya menginginkan semua awak media yang hadir pada hari ini, rekan-rekan semua, itu dapat arahan dari Bawaslu bagaimana kita menyikapi pilkada serentak ini secara luber. Ya, misalkan contoh ada temuan pelanggaran dari salah satu calon atau pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, bagaimana seharusnya kita melaporkan, bagaimana mekanisme kita melaporkan ke pihak Bawaslu, dan bagaimana nanti tanggapan Bawaslu dan tindak lanjut dari laporan awak media. Ini mohon maaf tadi saya dari awal kok ini pembahasan tentang media, legalitas media, bahkan sekarang tentang tugas seorang media, seorang wartawan. Jadi mohon maaf ini menurut saya tidak sesuai dengan tema yang sekarang ini kita adakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Adip, saya ingin menambahkan bahwa ini adalah kegiatan Bawaslu sosialisasi pengawasan pemilihan kepala daerah serta tahun 2024 bersama jurnalis. Jadi banyak item-item yang dilibatkan oleh Bawaslu. Hari ini kita melibatkan insan pers. Besok kita melibatkan komunitas apa, mengaji agar sama-sama bisa mengawasi prosesi pilkada ini dengan baik. Itu mungkin maksud dari ini. Jadi kita tidak tertumpu di yang di belakang ini. Sosialisasi harus seperti apa. Nah hari ini Bawaslu mengajak insan-insan pers, media, kawan-kawan media untuk ikut terlibat dalam pengawasan, itu intinya. Begitu mungkin maksud dari kita acara hari ini biar nanti para insan media tidak salah paham seperti apa. Maka kita melibatkan para pengamat politik. Kalau tadi dari pemerintah kota, dari pihak protokol dan komunikasi, maka hari ini dengan insan media untuk bisa sama-sama dalam program Bawaslu sebagai bentuk dari pencegahan, pengawasan dan penindakan tugas Bawaslu. Kepada Pak Adip kami persilakan. Yang pertama tadi adalah tentang keberpihakan, gitu kan. Seperti apa harus menarasikan satu pihak yang berpihakan kepada kebenaran, tentang satu pihak lagi tentang urusan dapur dalam. Yang kedua, yang tadi Pak Soleh tadi. Silakan. Oke, terima kasih Bang Odi. Saya ke Pak Soleh dulu, nanti outputnya di keberimbangan. Jadi Pak Soleh mungkin lagi kencing tadi. Jadi kalau saya kasih narasi, saya flashback lagi. Sosialisasi pengawasan berarti apa? Ada komunikasi persuasi kepada publik yang harus Anda lakukan terkait pengawasan pemilu oleh teman-teman media kepada masyarakat ya. Makanya tadi banyak mungkin sebelum saya kali ya, namanya kan ASN gitu kan. Mungkin dia ngomongin soal media kali. Karena kalau sekian semuanya kita iklan kan puyeng juga. Jadi intinya komunikasi non verbal saya kan agak miss juga. Ternyata Anda masih antusias. Tapi balik lagi bahwa saya mengatakan bahwa sosialisasi pengawasan pemilu tidak akan tercapai secara efisien. Tadi saya katakan kalau pilar keempat dalam demokrasi yaitu media itu memplay.
Jelas kali Bang. Kan materi saya pertama begitu. Jadi relate ya. Clear ya? Oke. Yang kedua soal apa? Ketika Anda mau melaporkan sebuah pemberitaan soal pengawasan pemilu, Anda harus punya integritas. Kan juga nyambung Bang. Relate ya? Yang ketiga, ya Anda sebagai media, Anda memproduksi peristiwa pengawasan pemilu harus pakai 5W 1H 11 KEJ. Relate ya Bang Soleh ya? Oke. Yang ketiga, yang keempat dalam bingkai itu ini adalah post-truth. Tadi saya bayangkan kalau Gen Z saja sampai 300.000 orang memakai informasi hoax soal pengawasan pemilu yang tidak benar, ini berbahaya bagi kehidupan proses demokrasi. Jadi saya sudah mengatakan itu. Oke, saya tutup di situ. Yang selanjutnya adalah Bang Soleh bahwa jadi sistem pengawasan tidak akan bisa dilakukan oleh internal Bawaslu. Tadi saya katakan, apalagi cuma duitnya 10 miliar. Mudah ngapa mobil aja bayar hotelnya udah berapa? Kan gitu. Tetapi saya kira bahwa apapun itu, ini harus kita apresiasi. Tentunya saya sangat masih bangga karena saya juga dulu jurnalis. Ketika ada orang, organisasi memediakan media, menjurnaliskan jurnalis, memwartakan wartawan, itu waktu kita apresiasi. Makanya ketika partisipasi Anda dalam proses pengawasan, tadi saya katakan teman-teman Bawaslu juga harus punya ide visioner terkait apa? Mungkin pelaporan media itu beda dengan pelaporan publik seperti biasa, karena dianggap Anda levelnya satu tingkat di atas publik. Karena apa? Ya pasti laporannya benar, sesuai fakta, sesuai kode etik, karena Anda adalah pilar keempat dalam demokrasi kan gitu. Jadi kalau ngelaporin media juga laporannya mohon maaf tidak sesuai dengan 5W1H, ya masa iya kita malu-maluin kan gitu kira-kira. Jadi itu Bang Soleh ya. Jadi saya terima kasih banyak diingetin, tetapi saya katakan bahwa tema kita relevansinya masih ada yang saya